Halo, dan selamat datang di penjelasan kita hari ini. Tujuan saya di sini sangat jelas. Saya ingin memberikan ringkasan yang padat, terstruktur, tapi tetap santai dan mudah dipahami soal bagaimana Taspen sedang merevolusi pelayanan publik mereka. Jadi kalau Anda adalah seorang ASN, pensiunan, atau sekedar pemerhati evolusi layanan pemerintah yang makin modern, Anda ada di tempat yang tepat. Yuk kita mulai. Biar gampang mengikutinya, pembahasan kita dibagi jadi 4 poin ringkas. Pertama, kita lihat wajah baru layanan Taspen. Kedua, soal akses terpadu satu pintu. Ketiga, kita dengarkan suara dari pemerintah. Dan terakhir, bagaimana semua ini mendukung visi Astacita. Simpel kan? Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke bagian pertama. Wajah baru layanan Taspen, yang fokus utamanya adalah mengubah pengalaman Anda sebagai pelanggan. Taspen itu sadar betul, kemudahan akses adalah kebutuhan mutlak, bukan sekedar fasilitas mewah. Nah, coba Anda perhatikan angka 134 ini. Ini bukan sekedar statistik di atas kertas loh. Ini adalah bukti bahwa Taspen secara agresif sudah memperluas jejak fisik mereka ke 134 mal pelayanan publik atau MPP di ratusan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jadi, secara harfiah, mereka sekarang hadir jauh lebih dekat di lingkungan Anda. Perluasan ini benaran krusial banget. Coba ingat-ingat, dulu kan repot ya. Seorang pensiunan lansia mungkin harus menempuh perjalanan jauh, capek-capek melintasi kota, cuma buat mencari kantor cabang Taspen tertentu. Sangat merepotkan. Tapi realitasnya sekarang sudah beda jauh. Anda bisa mengurus segalanya di mal pelayanan publik terdekat. Atau yang lebih luar biasa lagi, Anda nggak perlu keluar rumah sama sekali, karena sudah terhubung ke MPP Digital Nasional. Ini adalah bentuk empati yang sangat nyata. Lalu, urusan apa aja sih yang bisa diselesaikan di sana? Mari kita bahas di bagian kedua, akses terpadu satu pintu. Jawabannya singkat, hampir semuanya. Anda butuh informasi atau mau konsultasi dasar? Ada. Mau mengajukan klaim jaminan? Jelas bisa. Perlu mengurus administrasi kepesertaan, pensiun, atau butuh layanan pendukung lainnya? Semuanya tersedia. Ibarat punya asisten pribadi yang ramah, staf Taspen kini siap memandu Anda menyelesaikan segala urusan di satu titik layanan yang sangat praktis. Poin pentingnya di sini adalah paham dulu apa esensi dari MPP itu sendiri. Mal pelayanan publik itu bukan sekadar gedung perkantoran biasa loh, ini adalah sebuah simpul layanan terpusat. Ekosistem ini dirancang khusus biar Anda nggak usah lagi mondar-mandir antar instansi. Lewat jalur fisik maupun digital, MPP mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah, tentu saja termasuk Taspen, ke dalam satu pintu harmonis yang jelas menghemat waktu dan tenaga Anda. Inovasi sekeren ini jelas terdengar sampai ke pusat. Ini membawa kita ke bagian ketiga, suara dari pemerintah. Perubahan nyata di lapangan ini pastinya mendapat sorotan dan apresiasi tinggi. Ibu Rini Widiantini, Menteri PNRB kita, sangat menekankan bahwa MPP harus menjadi kanal layanan yang benar-benar aktif dan konsisten. Beliau secara khusus memberikan apresiasi atas pendekatan Taspen yang proaktif dan humanis. Bayangkan saja, staf mereka sampai turun tangan langsung mengajak ngobrol para pensiunan yang selama ini merasa kesulitan mendapat akses. Ini bukti nyata kalau arah pemerintah sekarang benar-benar berpusat pada manusia. Pada Anda. Semangat kepedulian itu juga menggema kuat dari dalam Taspen sendiri. Bapak Hendra, selaku korporat sekretaris, menegaskan bahwa kecepatan dan jangkauan layanan adalah prioritas mutlak korporasi saat ini. Lewat MPP fisik maupun aplikasi MPP Digital Nasional, Taspen ingin hadir langsung di telapak tangan pesertanya dimanapun Anda berada. Posisi Anda sebagai peserta benar-benar diprioritaskan. Kalau kita lihat lebih jauh, visi besar Taspen ke depannya adalah bertransformasi penuh menjadi Center of Excellence atau pusat keunggulan. Fondasinya sangat kuat, dibangun dari 3 pilar, pemanfaatan teknologi digital yang cerdas, kolaborasi erat lintas instansi, dan perluasan akses tanpa henti. Mereka tidak cuma mengejar efisiensi birokrasi, tapi memastikan pengalaman Anda terus menjadi lebih baik dari hari ke hari. Nah, mari kita lihat gambaran besarnya. Di bagian keempat ini, kita akan melihat bagaimana semua ini mendukung visi Astacita negara kita. Coba kita tarik mundur sedikit perspektif kita. Semua kemudahan layanan lokal yang kita bahas tadi, itu sebenarnya terhubung langsung secara strategis dengan agenda besar bangsa. Alurnya sangat logis, dimulai dari merombak akses pelayanan publik di tingkat paling bawah atau akar rumput, kemudian diperkuat oleh solusi digital dan integrasi lintas instansi, sampai akhirnya memenuhi mandat Astacita. Secara esensial,
membantu melayani satu orang pensiunan di daerah dengan efisien adalah fondasi langsung dari kemajuan tata kelola nasional kita secara keseluruhan. Kalau mau lebih spesifik, transformasi Taspen ini langsung membidik 3 target krusial dari Astacita, menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, memastikan sistem administrasi yang responsif dan cepat tanggap, serta membangun infrastruktur pelayanan publik yang murni berorientasi pada masyarakat. Sistem birokrasi yang dulu mungkin terasa kaku, sekarang sudah disulap jadi ekosistem yang melayani dengan empati dan didukung teknologi canggih. Jadi, sebagai rangkuman, biar Anda makin paham inti dari seluruh obrolan kita hari ini, Taspen telah secara fundamental merombak cara mereka melayani Anda. Melalui 134 titik MPP, akses satu pintu yang super praktis, dukungan penuh dari pemerintah pusat, dan kontribusi nyata pada visi Astacita, semuanya bermuara pada satu tujuan utama, bikin hidup Anda lebih mudah. Nah, buat Anda, para ASN atau pensiunan, dengan layanan yang kini benar-benar ada di genggaman Anda, pertanyaannya, sudahkah Anda memanfaatkan era baru kemudahan revolusioner ini? Kalau belum, ini adalah saat yang paling pas untuk mengunduh aplikasinya atau mampir ke MPP terdekat di kota Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan kali ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.